Dukungan capres-cawapres dalam pilpres boleh sama, tapi dukungan caleg dalam pileg tentu tak bisa sama. Dukungan caleg tentu masing-masing partai, makanya hasil pilpres dan hasil pileg berbeda-beda, tak sama, tak lurus. Prabowo menang telak dalam pilpres, tapi partainya Gerindra justru berada di posisi ketiga dalam pileg. Di posisi pertama dan kedua justru ditempati oleh PDIP dan Golkar. Logika seperti ini disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat menjawab kenapa partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju tak bisa solid sampai ke daerah menghadapi pilkada serentak besok ini. Jadi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ini lebih cenderung menyamakan logika pilkada serentak dengan logika pileg, bukan dengan logika pilpres. Apalagi hasil pileg di masing-masing daerah memang berbeda-beda, bahkan beda jauh. Kabarnya yang paling tragis nanti di Banten. Airin Rahmidiani, ketua pemenangan Prabowo Gibran di Banten, yang juga salah seorang ketua DPP di Golkar, yang elektabilitasnya paling tinggi, justru tak didukung satu partai pun dari koalisi Indonesia Maju. Bahkan terancam tak bisa maju pula. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju plus yang lainnya justru mendukung Andra Soni Diamti Natakusuma dari Gerindra dan PKS yang elektabilitasnya relatif lebih rendah. Tersisa PDIP saja lagi. PDIP malah mengusung Rano Karno dan meminta Airin justru sebagai wakil gubernur. Ini aneh bin ajaib sih, politik tingkat tinggi. Tentu ada juga partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang dukungannya sama. Jawa Timur, Sumatera Utara misalnya. Bahkan yang tak tergabung dalam koalisi Indonesia Maju pun ada juga yang ikut bergabung. Untuk Jawa Barat dan Jakarta memang masih terlihat dinamis. Masih harus menunggu beberapa pekan ke depan. Tukar guling antara satu daerah dengan daerah lainnya hanya mudah dalam teori saja, tapi dalam prakteknya alangkah sulitnya. Bahkan sesama partai koalisi saat pilpres sekalipun. Hitungan-hitungan politik pemilu 2029 agaknya sejak saat ini sudah dilakukan. Yang paling alot sih agaknya antara Golkar dan Gerindra. Gerindra seperti kecewa dengan hasil pileg di mana Golkar perolehan kursinya meningkat tajam meninggalkan kursi Gerindra. Padahal yang punya capres adalah Gerindra. Ada semacam strategi ganda yang terselubung yang dimainkan oleh Golkar di pileg lalu. Sehingga bisa meredam dominasi Gerindra. Di daerah-daerah yang kursi Gerindra turun, justru Golkar bisa mengalami kenaikan atau minimal mempertahankan kursinya dengan baik. Tragis sih kalau nanti Airin tak jadi maju di Banten dan Jawa Barat dan Jakarta justru Gerindra dan Golkar saling berhadap-hadapan.